Anies menang, Jokowi dan keluarga mau dipenjara. Pret. Dengerin Marhadi Adi, ngimpi. Sejelek apapun capres, kalau itu pribumi tetap saya dukung. Seganteng apapun, kalau itu orang Yaman, tetap kita tempelengin. Udah nggak mau salaman sama orang, butuh suara doang, udah menghancurkan Jakarta, udah hutangnya banyak, bayarnya suruh jadi capres. Mana nih Pak Yusuf Kala? Ya, nih, dengar. Mana tadi siapa namanya yang komen itu? Marhadi. Ya, tanah negara yang udah dilarang, tanah Pertamina itu dilarang membuat pemukiman. Karena kontrak politiknya Anies Baswedan dengan Yusuf Kala dan Prabowo, terpaksa dia buat sertifikat agar menggait suara pilkada, menjanjiin masyarakat Jakarta agar tinggal di tanah yang namanya Pertamina. Maling, tahu? Masa ada pemimpin ngajak merusak negara, ngajak maling tanah negara di sertifikat? Lo harus tahu itu. Mana ada sih calon pemimpin mengajak masyarakatnya maling tanah di sertifikat pula, itu tanah Pertamina goblok. Paham lo Marhadi Adi? Ada nggak sejarah di dunia ini calon pemimpin ngajak maling tibusuk lo? Lu ingat itu tanah Pertamina. Karena kontrak politik Anies dengan Yusuf Kala dengan yang namanya Prabowo, terpaksa dia membuat yang namanya perjanjian, janji iming-imingi masyarakat, tanah Pertamina dijadikan milik pribadi. Pret, ngajak masyarakatnya maling pakai di sertifikat segala. Ngaca lo, oi. Bisa ngaca lo pada tanah Pertamina lo seruduk-serudukin, dibuat tanah pribadi. Tuntut tuh Anies. Itu Marhadi Hadi yang harus dipenjarakan tuh. Ya. Maling tanah negara. Paham lo Marhadi Hadi? Ya. Lo harus baca. Ngapain dia mau menjarain Bapak Jokowi? Terbalik, tau nggak? Yusuf Martak harus dipenjarakan. No, tenggelamkan Lapindo no. Anies meregang nyawa banyak orang, 17 orang korban. Tanah Pertamina lu jadikan pemukiman, disertifikatin pula. Najong teralala. Ajar tuh Anies, jangan teriak-teriak doang. Calon pemimpin tuh bukannya yang itu. Sekarang ini kalau lo semua cintain KRI, dukung Sri Mulyani menangkap anggota-anggotanya yang maling-maling negara. Ya. Indonesia kekurangan uang, kekurangan dana, kekurangan modal. Sementara pejabat-pejabatnya mobil-mobil mewah, pamer-pamer, anaknya juga gaya-gaya elit, maling semua. Penjarain tuh Bu Sri Mulyani seumur hidup. Ngapain dikasih ampun orang-orang model begitu? Ya, nggak ada nyali orang memenjarakan para KPK, para pejabat-pejabat itu. Mana nih besannya mantan gubernur BI yang ada di DPR? Pasti tuh, ya, banyak korupnya juga tuh. Harus dituin tuh, didongkrak tuh. Indonesia kok banyak diem aja, giliran saya yang bongkar-bongkar pada teriak-teriak, lo pada bilang saya bohong. Ya, sepakat dengan apa yang dikatakan Widya bahwa yang berhak menjadi calon presiden atau menjadi presiden di Indonesia ini adalah kaum pribumi, bukan imigran Yaman. Saya kira itu harus kita sepakati bersama untuk menjaga harga diri kita sebagai pribumi. Apalagi kita tahu
orang-orang Yamang ini seperti apa. Mereka begitu jumawah dan selalu memalsukan nasab agar bisa disanjung oleh kaum pribumi. Inilah salahnya sebagian saudara-saudara kita yang sudah terjangkit virus kadrun, yang patuh terhadap mereka sehingga diperbudak. Dan juga para kadrun harus wajib melihat video ini agar bisa sekiranya bisa sadar bahwa perilaku Anies adalah perilaku yang tidak pantas disebut sebagai pemimpin. Terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, dan kita lihat sendiri dari penjelasan Widya begitu buruknya perlakuan Anies terhadap masyarakat, mengambil hak masyarakat cuman karena persoalan Anies Baswedan selalu berhasil mengelabui para kadrun dengan kata-kata, dengan retorika yang dibungkus dengan agama, sehingga tidak sedikit juga Anies ini mendapatkan pembelaan terhadap orang-orang yang sudah terlanjur terdoktrin otaknya dengan retorika yang dilakukan oleh Anies. Saya kira itulah fungsinya kita sebagai saudara dari mereka, yang seharusnya mereka harus kembali menjadi pribumi yang mempunyai harga diri, tidak diperbudak oleh kaum Yaman. Dan terima kasih buat Nyai Widya selalu mengkanter setiap ocehan-ocehan para kadrun yang sudah sangat akut saya kira, dan tidak ada lagi cara lain selain menampol comor-comor busuknya agar bisa jarang. Tetap semangat buat Nyai Widya untuk menyuarakan sebuah kebenaran dan mengkanter setiap pernyataan-pernyataan sesat para kadrun. Dan semoga sehat selalu. Buat sahabat-sahabat Gwedi TV, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton setiap video yang saya up. Semoga sehat selalu, rezekinya dimurahkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.